Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar sejarah, dalam hal ini saya akan menyampaikan materi historiografi sebagai pengkajian sejarah. Dan sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 11, dan di dalam kelompok 11 ada saya Dimas Bayu Darmoko dan juga Ubayi Nunaja. Jadi mohon maaf ini agak pilek. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di dalam pembahasan nanti saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama, pengertian historiografi. Kemudian yang kedua, fungsi historiografi. Yang ketiga, metode historiografi. Dan yang keempat, kesimpulan atau akhir dari pembahasan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian historiografi. Jadi historiografi adalah studi tentang cara penulisan sejarah, termasuk metode dan interpretasi. Ini melibatkan pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi keaslian, analisis data, dan penulisan narasi sejarah. Jadi historiografi ini merupakan sebuah proses untuk menulis sebuah sejarah dan untuk mencari sebuah kebenaran di dalam sejarah. Karena untuk menganalisis sebuah sejarah ini harus melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah tersebut, kemudian pengembangan teori-teori historis dan juga refleksi atas sudut pandang yang digunakan dalam menginterpretasi masa lalu. Jadi pada tahap ini melibatkan proses menentukan topik penelitian yang akan dijelajahi. Ketika pemilihan topik dilakukan berdasarkan pertimbangan emosional dan intelektual peneliti, maka pertimbangan emosional tersebut dapat meliputi minat pribadi, kemudian keinginan untuk mengungkap cerita yang terlupakan, atau ketertarikan pada suatu periode waktu tertentu dalam sejarah, dan sedangkan pertimbangan intelektual mencakup relevansi topik dengan bidang studi yang sedang dikaji. Potensi untuk menyumbang pemahaman baru terhadap suatu isu tertentu dan ketersediaan sumber-sumber yang relevan. Kemudian untuk yang kedua, heuristik. Jadi heuristik ini merujuk pada proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan untuk penelitian. Ini melibatkan pencarian dan identifikasi berbagai jenis sumber, termasuk sumber primer seperti dokumen asli, kemudian artefak dan bukti langsung, serta sumber sekunder seperti buku, artikel, dan karya akademis lainnya. Proses ini membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu verifikasi. Tahap verifikasi ini melibatkan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menentukan keaslian dan keandalannya. Ini termasuk menilai kepercayaan, kemudian akurasi dan keberpihakan potensial dari setiap sumber. Verifikasi juga mencakup penilaian terhadap konteks historis dan di mana sumber-sumber tersebut dihasilkan, serta evaluasi terhadap metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis sumber. Terus yang keempat yaitu interpretasi. Jadi interpretasi ini adalah tahap analisis dan pemahaman terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Ini melibatkan mengorganisir, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian tersebut. Dan interpretasi juga mencakup penafsiran terhadap berbagai sudut pandang, motif, dan implikasi dari kata yang dipresentasikan. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya karena memang di slide yang ini tidak muat ya. Jadi di slide yang ke-6 ini masuk pada penulisan, yaitu mengkomunikasikan temuan penelitian dalam bentuk narasi sejarah dan koheren dan ilmiah. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi dari historiografi. Yang pertama yaitu menelaah perubahan interpretasi sejarah. Jadi historiografi ini memungkinkan kita untuk melacak bagaimana pandangan terhadap suatu peristiwa sejarah ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini membantu dalam memahami dinamika, perkembangan pengetahuan sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi bias dan interpretasi. Dengan menganalisis historiografi, kita dapat mengidentifikasi bias-bias yang mungkin ada dalam penulisan sejarah serta melihat bagaimana sejarawan-sejarawan ini bisa berbeda dalam menafsirkan data dan sejarah yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan kerangka pemahaman. Jadi historiografi ini memberikan kerangka kerja yang penting bagi seorang sejarawan dalam memahami sejarah. Dengan memahami perkembangan historiografi, seseorang peneliti dapat menempatkan karyanya dalam konteks yang lebih luas dan mempertimbangkan kontribusi terbaru dalam bidang tersebut.
Oke, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu metode historiografi. Jadi yang pertama yaitu analisis sumber primer dan sekunder. Jadi seorang sejarawan melakukan analisis terhadap sumber-sumber sejarah baik yang langsung atau sumber primer, kemudian maupun yang sudah tertulis sebelumnya atau sumber sekunder ini untuk memahami konteks historis dan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, penelusuran literatur. Ini melalui penelusuran literatur seorang sejarawan dapat melacak perkembangan pandangan-pandangan historis dari masa ke masa serta mengidentifikasi perdebatan intelektual yang terjadi dalam bidang sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis historiografis, yaitu proses analisis ini melibatkan penelitian terhadap karya-karya sejarah. Jadi baik yang terkait langsung dengan topik yang sedang diteliti maupun yang relevan secara teoritis. Ini untuk memahami evolusi interpretasi sejarah. Sudah di penghujung materi ya teman-teman semua, kita masuk pada kesimpulan bahwasannya historiografi bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga merupakan refleksi dari pemahaman manusia tentang masa lampau. Dengan memahami historiografi, kita dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana sejarah ditulis, kemudian siapa yang menulisnya, dan mengapa hal tersebut penting bagi pemahaman kita tentang dunia saat ini. Dengan demikian, historiografi adalah aspek penting dalam pengajian sejarah yang harus diperhatikan dengan serius oleh para peneliti sejarah. Alhamdulillah, terima kasih sudah selesai penyampaian materi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin sudah menonton video saya. Dan saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi saya mungkin masih ada yang bulat atau tidak jelas. Nah itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.